Alhamdulillah. Baik ya Pak Edi ya? Alhamdulillah baik Pak Edi, gimana persidangan hari ini Bapak? Alhamdulillah aman, lancar, terkendali Pak. Saya mendengar nih Pak, dari kesaksian Pak Edi dalam terdakwa Pak Yosef dan hari ini terdakwa Danu, ini luar biasa mengejutkan Pak. Gimana? Apa begitu. yang Bapak sampaikan ini kok bisa mengejutkan gitu Pak? Oh, yang jelas mungkin karena waktu kejadian memang itu saya masih dinas ya. Siap. Pas kebetulan ulang tahun saya 18 Agustus hari Rabu ya pada Ya, 2021. Jadi dengan sendirinya mungkin saya dijadikan saksi dalam persidangan ini karena banyak temuan-temuan di lapangan. Yang sehingga dengan banyak temuan di lapangan ya ini bisa untuk membantu dalam minimal untuk meyakinkan hakim gitu kan. Kan karena kalau sedang begini baik kondisi jaksa atau pengadilan kan bukan untuk butuh pengakuan tapi keyakinan gitu kan. Nah, dalam masalah ini ya semua temuan-temuan saya ya kita apa adanya pasti kita sampaikan. Apalagi dalam hal pertanyaan-pertanyaan baik yang dilontarkan oleh hakim, apakah itu JPU atau penasehat, ya semuanya saya jawab apa adanya gitu kan. Saya sesuai apa yang ditanyakan gitu kan. Gitu. Untuk motor Scoopy Pak, Bapak pernah bilang ada dua, yang satunya itu ada darahnya. Iya. Itu pada tanggal berapa Pak? Itu sebetulnya udah beberapa hari dari kejadian. Yang jelas waktu itu saya tahu Scoopy itu ada di penjagaan depan satu, yang di belakang satu. Jadi yang di belakang itu yang banyak darahnya, yang di pejakinya itu, ya untuk penginjakan jaki itu. Nah justru waktu itu memang ada yang dari Napis mengadakan mungkin untuk disidik gitu ya. Kata saya itu kok yang disidik, kok yang ini yang nggak ada darahnya, kenapa yang nggak ada darahnya, kenapa yang di belakang nggak ada darahnya, nggak disidik gitu kan. Makanya keesokan harinya baru dadakan penyidikan di situ, gitu aja yang saya ketahui gitu istilahnya. Jadi pertama malah yang diselidiki itu adalah yang nggak ada darahnya, yang ada darahnya. Kemudian atas support Bapak kemudian diselidiki. Ya waktu itu juga atau waktu pagi mungkin sorenya mungkin diaktukan kalau salah itu kan. Karena ini udah 2 tahun lumayan menjalan 3 tahunnya kan gitu. Baik, itu Pak pertama. Yang kedua Bapak terkait CCTV ayam jago ya Pak ya. Iya. Bapak kan dengan inisiatif kemudian melihat. Iya. Dan Bapak bahkan sempat men-screenshot dan mengirimkannya kepada teman Bapak ya. Di Polres ya. Iya. Nah, apakah Bapak melihat dengan siapa Pak? Pak Asep. Itu Pak Asep Nugraha. Pak Asep Nugraha. Saya kirimkan waktu itu juga Pak Asep nih, saya nemukan CCTV di Segala Herang. Iya. Saya kasihkan, maksudnya bukan saya kasihkan, Pak Edi kirim ya, saya kirim. Dengan sendirinya juga udah ada. Waktu itu udah ada tanah, udah keterima, udah masuk. Tapi tadi ya secara kita karena dengan rekan gitu. Pak Asep gimana anu sebetulnya saya mah waktu itu mah lagi nyetir jadi nggak masuk gini. Itu mah hak Bapak silakan. Baik. Begitu. Yang Bapak lihat itu, yang Bapak screenshot juga itu, dua pengendara ya, dan yang membonceng itu jelas nggak Pak gambar? Kalau di situ jelas yang ngebonceng ini kan laki-laki muda ya. Yang bonceng itu kan ibu-ibu lah, perempuan. Kita belum tahu waktu apa itu Mimin dengan Abi Pak Ariginya. Yang jelas kan kita namanya seorang polisi, kita dapatkan itu pernah nunjukin ini apa kira-kira. Oh ini mah Mimin dengan Abi. Itu aja orang kan. Nggak usah saya ini kan lah namanya. Nah dari situ dia pakai motor abu-abu. Dari situ juga saya diam-diam ya sambil diam-diam saya pengen tahu apa benar Abu Putih ada di mana. Ternyata kan saya suka nganterkan istri ke puskesmas Wanasa. Nah, ternyata motor itu sering lihat ada di konter. Itu di konter yaitu di jalan daerah Garogek Cikubang. Itu maksudnya Purwakarta ya, daerah pedes gitu deh. Udah ada pemekaran. Nah, dari sana saya memang menyuruh salah satu seseorang ya gitu. Untuk jangan dipoto, cuman minta catat nama ini ya, nomor polisinya. Nah, catat nomor aja sudah datang ke Samsat. Nah, dari Samsat Samsat. Coba kalau Bapak dicek di sana kan, nggak mungkin muncul kan nama segala. Tapi kalau ke Samsatnya langsung kita muncul kan. Kalau dengan rekan kita di sana kan, nah, di sana ada. Nih bisa jenisnya ini, tahunnya ini, warnanya, ya kan? Atas namanya kan, tahun sekian, belum dibayar pajaknya itu ada tertera cukup jelas di sana, itu kan? Nah makanya dari situ saya sedikit terus, nah dari Desember ke Februari masih ada, nah di bulan April ini motor kemana? Kelihatannya udah nggak ada di sana lagi, nggak lihat, gitu. Berarti apakah ini hilang begitu saja? Apa pernah kalau hilang dia
ada laporan kehilangan siapa Ya. nyasihan waktu itu, apakah dia dijual-jual ke mana? Karena ini ada kaitan kasus dengan dengan pembunuhan ini, otomatis dengan sendirinya kan perlu ada penyelidikan. Siap. Yuk. Karena ini merupakan suatu barang bukti juga nantinya. Betul. Karena kan nanti ada penyesuaian di mana Danu sebagai terdakwa, Danu sebagai terdakwa, kan Danu ini juga melihat bahwa katanya di TKP itu ada Yosep dengan Mimin di kamar mandi. Betul. Berarti otomatis dengan jalannya bahwa itu motor itu dari Cijengkal menuju Jalan Cagak, itu Ibu Mimin dengan Abi, otomatis nanti ada penyesuaian. Betul. Untuk ke sana itu Mimin ada transportasi. Nah, ini mungkin nanti penyidik bisa menilai, hakim bisa menilai, juga pengacara juga bisa Pak, menilai. izin bertanya ya. Iya, Pak. Bu. Yang ini kan di media kan diragukan keterangannya Pak Edi Sukarno ini diragukan oleh pihak dari PH-nya Pak Yosep ya, keterangannya ngaco lah apa, itu menurut Pak Edi gimana Pak Edi? Kalau menurut saya itu kalau menurut ngaco silakan aja orang ngaco. Asal jangan saya yang suka ngaconya. Siap. Nah, gitu kan. Kalau saya kan apa yang dilihat, yang didengar, yang dialami saya tuangkan apa adanya. Dia wajar aja karena dia kan di pihak Pak Yosep. Yang namanya pengacara sesuai fungsi dan profesi dia, wajar mau membela itu juga, memang itu kewajiban dia yang belanya. Nah, cuman dalam masalah ini, dalam pembela ini silakan aja. Tapi kan masalah dengan bukti di lapangan kan nanti akan terbukti, ya, akan dibuktikan segala perbuatan itu dengan bukti-bukti, dengan saksi-saksi di lapangan, sehingga ini sidang keberapa kali kan ini bisa aja bisa. Tapi Pak Edi masih nyimpen screenshotnya itu nggak? Ini hubungan ada 2 tahun ini kan, waktu itu kan ada peneroran sampai di ini kan. Yang jelas gini Bu, kita bukan anak kecil lagi, meskipun saya kan kadang menjelang pensiun, waktu kita foto kan kirim udah dapat ke teman saya, udah pernah saya kasihkan ke orang Polres, ke orang Polda, Polsek, udah. Apalagi waktu nemu CCTV ini, dia beli flash disk baru, di-input dengan sendirinya. Masih ada nggak itunya? Jejak itu kan nggak ada ini Bu, ini kan saya nggak tahu. Itu kan mereka sesuai ini kan ini bukan kapasitas saya. Makanya nggak ada yang namanya pernah di YouTuber dengan apa gimana ini katanya nggak ada serah terima. Ya gimana kan saya perorangan ini pribadi kan, ini kan inisiatif atas dasar inisiatif saya sendiri. Bagaimana anu serah terima? Masih ada yang nggak? penting saya itu memberikan ke mereka itu untuk membantu pengungkapan gitu aja. Tapi masih ada nggak itu toko? Tokonya mah ada, toko ayam jagomnya ada, nggak akan kemana-mana dia. Sudah ditanyakan belum sama Apanya? penyidik Apanya? toko itu Pak? Toko ayam jago ini udah ditanyakan belum? Kan penyidik kan terutama gini, itu kedua ini nggak tahu ya. Yang jelas kita itu kan diberikan ke Pak Asep, setidaknya Pak Asep dulu. Ini berarti ya Pak Edi berarti kan pas diperiksa gitu ngasih keterangan ke Periksa di mana? di Polda. Oh di Polda, ya kita keterangan seperti yang ini kita ceritakan. Pasuruan, ngadep Pasuruan. Pak Edi. Oh bukan ke Pasuruan, kita kan itu di ini atas nama Ajis itu kan itnya. Oh, Pak. Ya, Jadi ya. dari situ tuh pokoknya yang ya. jelas kita sampaikan ke mereka. Yang jelas itu kan CCTV udah didapat. Waktu saya ke Polda juga pernah diinikan, kan ada bagian IT. Ya. Nih, Pak Edi yang ini udah di depan waktu itu ada di ruang Badir lah. Ya. Nah itu yang jelas kan. Ya. Tapi saya kan bukannya apa-apa, saya nggak mau banyak ini, saya udah pensiun tahu diri lah. Jadi sebatas apa dulu yang perlu disampaikan, gitu kan. Mohon maaf, bukan saya mau menggurui atau gimana-gimana, karena memang seperti itulah kejadiannya. Yang jelas, ini karena kejadian ini dalam satu keluarga, jadi ada saling menutupi, keduanya ada keikut campur tanganan. Ini juga ini akan menghambat dengan sendirinya. Mungkin berdasarkan kepada waktu pertama awal di TKP itu menyangkut SOP prosedur, atau di luar itu menyangkut itu aja saya kurang percis, tapi cuma diduga dengan ininya lamban seperti ini pengungkapan udah jelas seperti ini ada yang merintangi, yang menghalang-halangi. Siapa lagi? Seperti tadi bicara tentang sidik jari ya. Kan sidik jari kalau ini masyarakat nggak mungkin tahu tiba-tiba di sidik jari yang gini kalau nggak ada yang mengarahkan. Bisa aja menduga. Pak, di polisi tuh diajarin nggak sih Pak menghilangkan caranya sidik jari itu hilang, tentang forensik dasar tuh diajarin nggak Pak? Bu, maaf, kalau menurut saya dari segi pendidikan kan, mohon maaf ya, saya kan belum belajar kayak forensik, kayak IT ya kayak gitu kan. Yang namanya ngajarkan yang jelek tuh nggak ada seorang guru Bu, pasti yang baik-baik. Kalau itu mah atas ini sendiri dia mungkin timbul. Bagaimana ini atas orang ke orang aja pribadi. Apa nggak ada yang ngajarin yang tidak baik mah?
Mungkin itu mah di luar itulah, nggak ada di tempat pendidikan bisa aja ya. Ini untuk menghilangkan begini. Nah, ini kan apa untungnya? Tapi kan di waktu kan ini seperti kejadian sama oknum-oknum ini yang bisa salah gunakan. Bisa aja kan. Salah gunakan berarti ya? Bisa aja penyalahgunaan. Saya nggak bisa menjelaskan detail itu karena bukan fungsi dan profesi saya. Pak Edi waktu diperiksa di Polda, Pak Edi akhirnya diperiksa oleh Dirkrim, oleh Krim Bu, saya masalah diperiksa. Izin sebentar. Waktu diperiksa di Krim Polda Jabar. Saya tidak diperiksa di Krim Polda, tidak. Gimana? Jadi gini, Bu. Saya diperiksa sama orang Polda. Cuman tempatnya tanggal 4 Oktober. Itu mendekati mau satu ulang tahun TNI 5 itu kan TNI ya. Itu di Polsek Seglaherang. Iya. Tanggal 21 Desember saya di Polsek Jalan Cagak gitu dari kampus gitu. Iya. Jadi nggak ada. Cuman itu ya berarti penyidiknya. Ya, cuman waktu saya dipanggil lagi tanggal 3 Januari oleh Polda itu mah tentang saksi dengan adanya anggota yang itu tentang kode etika profesi kepolisian itu gitu kan gitu. Itu aja. Berarti penyidiknya ke itu ya ke Subang ya. Iya datang. Ya dengan sikon seperti ini, jadi berbagai macam cara, mungkin jemput bola atau gimana kan gitu. Nanti demi untuk kelancaran lah gitu. Untuk ke proses. Berarti Bapak screenshot itu disebar bukan hanya satu orang ya Pak ya? Ya maksudnya ke anggota Polsek ada yang nanya saya kasihkan, pasti melanjutkan gitu berarti kan. Artinya lebih dari satu lah ya? Ya iya, apalagi kalau yang tahu persis kalau saya orang masih muda. Penyidiknya pasti kan udah nanya dong, logikanya udah nanya ke toko ayam jago itu, terus makanya Pak Edi kan langsung datang ke sidang ini kan jadi saksi kan. Bayangin dong, saksinya tuh dulu ratusan saksi Pak Edi. Betul. Iya, ada 100 lebih. Ya makanya menurut saya kemarin baru aja tanggal 3 dipanggil di tanggal 6. Makanya saya waktu kemarin tanggal 3 saya udah keluar dari ruangan, saya dipanggil sama hakim. Pak Edi ini masuk lagi ke dalam. Pak Edi siap nggak objeksi lagi? Nanti akan dipertemukan Danu. Siap Pak, gitu seperti itu aja. Udah makanya saya menghadiri ini. Udah. Saya kira untuk lebih yakin lagi saya kira mereka itu. Itu aja. Karena sampai ratusan saksi tapi difilter kan. Ya iya dong, tapi kan dari saksinya gimana dulu kan gitu. Di antara saksi yang di persidangan berarti kan emang penyidik-penyidik ini kan memilih dengan luar biasa lah. Nggak main-main gitu. Saksi-saksi yang dipilih untuk masuk sidang. Itu ya Pak Edi. Gimana ya itu ceritanya seperti itu Pak. Jadi hal-hal Pak Edi berani ya kalau ini bersaksi berani gitu di atas sumpah gitu ya Pak ya. Ya benar. Ini kan apalagi kita jelek-jelek juga saya mantan dari kepolisian. Ya. Kalau masyarakat jadi saksi dia ini mikir-mikir wajar. Kalau saya seorang polisi, saya seorang purnawirawan, memang waktu ada. Kenapa? Ini untuk keadilan, kita kan untuk kelancaran. Kalau polisi biasanya gini, kenapa rupanya gitu ya? Ya gitu. Itu kan mungkin gini, kalau saya pintas kan, nih ada apa nih, ada apa. Tapi kan nanti dilihat, oh ini saksi apa, berani apa. Apa ya, gitu kan? Berani apa ya? Gitu. Berani karena benar. Ya iya, makanya saya sampaikan seperti ini, bukannya apa-apa ya. Kenapa saya mulai ada di YouTuber ya, Heri Susanto itu bulan Desember. Memang ada waktu, ada saat-saatnya juga saya menyampaikan gini. Karena apa? Pak Edi kenapa nggak mau diwawancara sama YouTuber lain? Apanya? Pak Edi kenapa nggak mau diwawancara sama YouTuber? Saya bukannya apa-apa. Itu kan banyak hal-hal itu saya nggak tahu. Ini takutnya kan ini YouTuber ke arah mananya nggak tahu. Itu kan perlu ya. Iya, kalau asal sembarangan, saya banyak perhatikan YouTuber kemarin. Apa perlu saya tegur misalnya orangnya? Kok nggak sesuai waktu pertanyaan saya menjelaskan ke hakim? Kok jam sekian misalnya? Makanya kalau memang belum jelas, jangan ini langsung. Tapi Pak Edi ada yang mengarahkan nggak? Soalnya di berita media tuh Pak Edi ada yang mengarahkan gitu. Mengarahkan siapa? Ya. Itu kesaksian Pak Edi itu ada yang mengarahkan. Oh, ada yang mengarahkan. Saya cuma dikasih Pak Edi siap jadi saksi, siap udah. Saya ini nggak akan lupa karena saya yang mengalami langsung. Jadi segala sesuatunya beli dia cerderdang saya tuangkan langsung semuanya. Itu nggak ada atas dorongan siapa dipakai di semua nggak ada kan, nggak ada itu. Ini atasnya sendiri. Karena saya kalau udah tahu persis dibiarkan saja sama dengan dolim saya. Dolim membiarkan orang melakukan kejahatan. Baik. Harusnya kan gini anggota berpikir harusnya. Bagaimana menimpa ke diri kita, ke keluarga kita.
apalagi ini yang korban ini kan keluarga polisi kan. Itulah harus benar-benar inilah. Brimob ya? Iya, Brimob bukan tuh. Almarhum Bapak ya? Brimob. Ada satu hal lagi Pak. Kalau tadi kan saya catat itu berarti motor sudah terdaftar atas nama tersangka, Iya. dan kemudian CCTV juga sudah disebar lebih dari satu orang Iya, penerimanya. itu udah pernah saya. Lalu kemudian yang ketiga motor, yang pertama identifikasi kenapa yang ada darahnya nggak diidentifikasi lebih dahulu ya. Terus Pak, mobil Alphard itu kan bersih dari jejak dan DNA Pak. Termasuk supirnya pun tidak ada jejak dan DNA. Nah, apakah ada indikasi atau Bapak melihat kunci Alphard itu tergantikan atau tidak Pak? Jadi gini, Oke. karena saya ini sebatas SPKT, itu juga saya kan dalam keadaan lepas piket. Itu kan kesadaran saya sendiri Siap. datang ke sana. Jadi saya sudah sepenuhnya. Nah, Saya kalau foto-foto saya bukan seksi dokumentasi. siap. Kalau ke masalah yang saya tidak, cuman saya sifatnya pingin tahu keadaan TKP. Siap. Jadi saya itu mengalami dialami saya sendiri. Posisi waktu itu Alphard menghadap ke arah ini, ke selatan, ke jalan itu, terus agak nyerong, ada benturan, terus ke belakang terada ember biru, nah, terus di bagasi kita kelihatan apa? Yang terada kucuran air lah, percikan tuh kayak udah campur lah darah dengan air. Terus ada darah ceceran di belakang. Nah di sana udah ada wartawan, udah banyak orang juga. Akhirnya pintu itu udah di dapur kan, di dapur. siap. Itu udah terbuka. Itu tanggal 18 langsung pada hari kejadian itu. Hari Rabu 18 Agustus. Itu. Ingat ya, itunya hari Ingat ya. Rabu gitu ya. Pada di situ tuh kan saya diam di situ karena kan saya bukan kepaca saya, maka saya diam. Itu kan pintu udah nggak ada yang rusak, ada apa-apa. Maka saya bagian ke depan lagi. Di depan saya 1 meter diam di situ. Lihat, itu nggak ada yang rusak juga. Maksud saya begini Pak, pertama kali kan Alphard itu dibawa ke Polsek. Iya. Karena ada rumor, Pak ini rumor ya, Iya, bisa salah bisa benar, Iya. bahwa kunci Alphard itu baru. Dengar nggak Pak? Jadi gini. Ini kalau- rumor ya Bu ya pertama. Rumor. Tapi entah kita gali untuk itu. Apakah benar? Jadi gini, Dengar nggak Pak? Pak. Siap. Jadi saya kembali lagi. Siap. Ini kan kita ini bukan sebagai penyidik. Iya benar. Jadi tidak akan serta-merta seluruhnya Seluruh itu tahu ini ya. enggak. Oh. Cuman saya kalau mendengar ya mendengar. Mendengar, ya. Bapak. Tapi kan kalau saya untuk mendengar aja lantas disampaikan apa kekuatan buat saya. Siap. Nanti orang nggak menerima, malah saya yang dituntut kan. Nggak enak kan? Apa terjadi apa terhadap saya? Saya kan mau kalau saya memang yang disampaikan apa yang dilihat, yang didengar, yang dialami pasti saya tuangkan. Seperti saya sampaikan. Di luar daripada itu saya nggak berani loh. Oh itu iya, kan. siap, siap, siap. Tapi Pak Edi, sekarang masih ada yang ngancem nggak? Dalam hal itu otomatis Bu. Namanya kita manusiawi. Oh. Mereka terusik. Mungkin kadang-kadang rekan sendiri kawan jadi kadang jadi lawan. Ini kan pro kontra lah. Di satu sisi mungkin saya juga ini institusi. Keduanya juga istilahnya ini kan menyangkut terutama fungsi-fungsi serse ya, mungkin akan terasa tersinggung mungkin sama saya. Iya. Kelemahan-kelemahan kaliannya gitu kan. Tapi itu kan menurut saya tidak semua fungsi serse seperti itu. Ini juga serse yang di Polsek tidak semuanya serse begitu. Itu kan karena adanya oknumnya aja kan, oknum kan. betul. Adapun perbuatan dia melanggar itu ini risiko oknum. Nah itu kan, nah itu kaitannya itu. Tapi ada nggak Pak di rekan di Polsek dulu Bapak bekerja itu, ada nggak teguran ke Pak Edi bahwa ngapain Pak Edi bersaksi gitu, ada nggak Pak? Oh, kalau gitu mah nggak ada. Itu kan udah hak saya. Dia juga tahu diri. Saya udah pensiun, udah bebas. Saya udah pensiun, udah bebas. Udah nothing tulus ya, Pak ya? Ya iya. Nggak ada yang Kalau hilang dia gitu. misalnya ada sedikit itu ini, ya harusnya dia berpikir. Kalau merasa terusik masih berpikir. Kalau saya udah pensiun, dia masih panjang. Iya. Mau dia misalnya benar-benar dilibatkan, dong saya diindikan lagi, saya nggak ada. Yang penting ini permasalahan ini semua jadikan suatu pembelajaran buat anggota kita Polri, khususnya terutama yang polisi masih muda, yang masih lama tugasnya gitu kan. Ini jadikan suatu ilmu lah. Betul. Jadi setiap segala permasalahan apa yang dilaporkan oleh masyarakat, Siap. jangan nganggap sepele lah, gitu Siap. kan? Harus benar-benar serius. Terus jangan ada memilahkan ini anak ini atau ini saudara saya melakukan begini, lantas ditutupi, jangan. Itu salah, keliru kalau begitu. Kita hukum harus apa adanya, bisa orang tua saya ini sendiri, apa kakak sendiri, kalau ya salah. Itu nggak ada sebenarnya. Kalau kita berbicara hukum yang sebenarnya, yang seadil-adil, yang jujur gitu. Pak Edi udah bekerja di satuan apa aja dulu Pak Edi waktu? Dulu saya pernah di Intel, di Serse, di Lantas, di Sabara, di Bimas, di Komlek, di Taud, Personalia, Kopis Teater, Pariwisata, Kasih Humas, SPK, Babin.
Jadi yang jelas gini Pak, Siap. ini juga bukannya apa-apa. Kita ini seperti gini kan, mohon maaf. Kalau Bapak kan, masih di luar ini itu maaf ya. Kalau YouTuber dimasukkan nih dapat ini. Kalau ke saya berbicara gini bisa aja kan orang lihat, anjir goblok gue si Edi Enggak, ngomong gitu. Itu kan bisa lain kalau orangnya itu kan sama. Justru saya ini bisa dikatakan ya dengan ini harusnya itu saya itu udah ada yang lindungi, ada yang jaga. Betul. Sebetulnya kan karena bisa dilihat kan. Sementara kan ya kembali lagi sama Allah aja lah kita. Maksudnya istilahnya. begini Pak, fakta persidangan banyak menyebutkan pemberian uang misalkan uang lelah lah gitu. Oh. Bahasa-bahasa itu kan tersebar Pak. Emang Pak ini nggak dikasih uang lelah? Jadi gini, kalau masuk uang lelah itu saya tahu dari YouTuber dari itu ramainya. Oh, iya, ya, siap. kalau kita bicara uang lelah, uang lelah nggak seberapa masalah. Apa jangan-jangan Pak Edi itu dulu karena nggak dikasih uang karena bener kok uang dikasih 5 juta, 30 juta Pak ya. Edi, Nah, itu Pak kan. Edi bersuara Ah. kayak gini, Oh. apa Pak Edi itu nggak dikasih uang lelah sama? Oh nggak ada istilah gitu. Saya dari semenjak lahir jadi polisi, harus bener-bener inilah proporsional lah. Mana yang gimana saya nggak munafik seorang polisi. Tapi yang namanya kasus pembunuhan, gimana? Nggak ada perbuatan yang sempurna, ya. Tidak ada kejahatan yang tinggalkan bekas, pasti ada bekasnya. Suatu saat akan ketahuan. Iya. Ya jangankan di akhirat manusia itu hukum itu di dunianya bisa dibuktikan. Itu aja. Ini Pak Edi kayak itu ya harusnya dapat itu ya penghargaan award ya. Menjaga marwah institusi nih Bapak ini. Luar biasa. Iya, makanya saya udah sampaikan. Berarti Bapak Tadi Pak Edi juga cinta bilang. ya sama instansi. Oh, saya mah cinta sama kepolisian, saya Ya. terus terang aja sih. Adapun itu kan semua orang lain, oknum kan itu kan. Seperti di Polsek aja kan di sini nggak semuanya. Masa orang intel, orang lantas ikut begini nggak ada. Buktinya kita dengan sesuai fungsi dan profesinya yang kesana itu kan gitu. Masalah itu. Makanya saya udah bilang, gimana pun juga bukannya apa, punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan. Kalau nggak jujur, nggak benar, lu udah habis. Ya, itu kan kita polisi ini proporsional. Siap. Kita udah didik tentang IT. Masyarakat suruh pasang CCTV atau intensif pasang CCTV. Tapi kalau suatu saat ada kejadian, sistemnya dirusak, diacak-acak, mau apa? Iya. Sama oknum gitu kan? Iya. Ya iya, kapan mau ininya? Berarti- Terus dengan kejadian aja ini CCTV, kok tidak akan mengurangi citra Polri, akan terangkat sebetulnya. Betul. Itu aja. Adapun yang mereka itu oknum, nggak semuanya. Siap. Saya kesini datang sini banyak rekan-rekan kita di polisi di Polres. Alhamdulillah menghormati negeri saya. Entah mau di rumah gimana gitu aja. Ya. Iya benar. Nah gimana nih udah mau dekat maghrib nih? Terakhir ya Pak Edi. Gimana? Pak Edi. Pak Edi menyesali nggak tindakan ada oknum yang diperiksa di Propam tentang ini kasus ini 340 ini? Oh, Menyesali saya nggak? sebetul- sebagai senior ya Pak Edi, Iya, iya. sebagai senior gitu, adik-adiknya yang diperiksa di Propam, itu sedih nggak? Ya, otomatis saya sangat prihatin sekali terhadap institusi Polri ya dengan adanya oknum seperti itu. Karena apa? Dengan segelintir ada oknum dengan ini kan kejadian ini kan bawa institusi. Seolah-olah kesannya nanti masyarakat bahwa selama ini berarti Polri ini dalam institusi seperti itu pekerjaannya gitu kan, padahal tidak semuanya gitu kan. Buktinya rekan kita kesini banyak. Justru ini meskipun ini kejadian yang dilakukan oknum sekarang, tapi kan belum tentu rekan kita pasti berpikir baik, bahkan jadikan suatu ilmu, gambaran, pelajaran gitu kan. Gitu. Pesannya untuk adik-adiknya Pak Edi deh. Apa ya? Pesan untuk adik-adik. Ya, terutama untuk anggota-anggota Polri yang masih muda. Kalau toh memang menerima laporan di masyarakat, itu mesti harus melayani dengan humanis gitu kan. Siap. Terus dengan seperti sekarang kita kan udah merdeka, apalagi anggota BIMA terus harus adakan ada kedekatan lah gitu ya, harus ada kedekatan dengan masyarakat atau dengan ada pelayanan lah yang baik lah Humanis ya, Pak Edi humanis ya. di masyarakat gitu kan Oke, itunya. terakhir Pak Edi harus salam presisi dulu. Siap, saya presisi ini. Terima kasih Pak Ayo, Edi. Terima kasih Pak Edi, terima Oh kasih. iya sama-sama Pak. Mohon maaf nih, barangkali ada kekurangan, kesalahan, barangkali hal-hal lain. Saya juga mau besarnya. Saya sebatas itu yang saya sampaikan, gitu kan? Siap. Terima kasih sangat Pak Edi. Baik. Siap Ya, Pak Edi. sama-sama. Salam buat keluarga. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.